Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad, NPM 19744013 dari program studi teknologi pembenihan ikan. Baiklah, saya di sini bersama dengan Pak Febri, itu selaku pemelihara ya Pak. Nah, untuk lokasinya sendiri ini ada di Desa Skipi, Kecamatan Abung Tinggi. Untuk pemilik tempat budidaya ini yaitu Pak Hendra Eka Wadi. Nah, untuk kali ini saya akan mewawancarai kepada Pak Febriansyah untuk kegiatan budidaya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu sistem atau teknologi yang dipakai di kolam pembesaran ini, Pak. Kalau di sini kolam pembenihan. Oh, kolam pembenihan. Ya, kolam pembenihan di sini masih pakai sistem budidaya yang tradisional. Tapi yang di sini ini pembenihannya dia secara skala massal. Indukan ikan nila itu nanti kita dapat anakan atau larvanya sekian ribu. Kalau kolam-kolam induk, kalau ini kan kolam deder. Iya. Jadi nanti dari larva sampai ke ukuran siap masuk kolam pembesaran, taruhlah ses 80 lah. Ses 80 itu dalam artian 80 ekor per kilo. Nah, dia siap untuk dibesarkan. Kalau sistemnya masih tradisional. Untuk yang selanjutnya itu sarana dan prasarana, Pak. Kalau sarana dan prasarana umumnya kayak yang dipakai ya sama kayak pembudidaya lainnya lah. Kalau sarana prasarana itu ya kayak jaring tangkap, jaring tampung. Terus induk yang baik itu akan menghasilkan anakan yang baik lah. Untuk luas kolam budidaya ini berapa, Pak? Kalau luasannya macam-macam ukurannya ini. Ya, Bang. Untuk satu kolamnya? Kalau Inilah yang contohnya. ini aja mungkin kurang lebih 20 kali 10 meter. 10 kali 20. Untuk jumlah kolam yang ada di sini berapa, Pak? Jumlah kolamnya kurang lebih ada 15 kolam. 15 kolam. Jadi untuk selanjutnya itu teknik persiapan, Pak. Persiapan media. Itu persiapan medianya seperti apa? Wadah. Ya. Kalau di sini kan kolam tanah. Sebenarnya ya kalau kita habis panen itu atau kolam dikeringkan itu, kita prosedurnya itu keringkan dulu kolam itu kurang lebih 4 sampai 7 hari lah, 1 minggu mungkin. Setelah itu kita kapur kalau ada kapurnya. Kalau ada sisa-sisa ikan yang mungkin ikan liar atau apa, kita kapur untuk membasmi bibit-bibit penyakit sama menstabilkan pH tanah inilah. Iya. Kalau ada dari sisa-sisa amonia atau segala macam itu hilang, kita kapur insya Allah kan. Dari situ setelah itu kita pupuk. Kalau pupuk kita umumnya pakai pupuk kandang, pupuk kotoran ayam. Setelah itu kita masukin air, kita kondisikan, kita diamkan kurang lebih 1 minggu. Itu sampai terbentuk plankton. Iya, berwarna hijau ya. Terbentuk plankton, baru nanti larva itu baru kita deder. Jadi kalau prosedurnya dari kolam induk nanti kita dapat larva. Nah, ada kolam-kolam yang kosong kan, itu udah kita siapkan. Jadi nanti pas kita turun larva, udah ada kolam itu udah siap untuk ditebari larva untuk dideder sampai ukuran yang kita harapkan. Iya. Nah, selanjutnya untuk jenis dan pada tebarnya per kolamnya berapa, Pak? Kalau pada tebar kita di sini masih normal lah, di kisaran 10 sampai 15 itu untuk pembesaran. Tapi kalau untuk pendederan kayak gini, dari larva sampai ukuran 80 ekor per kilo ini bisa 100 sampai 200 ekor per meter. Untuk jenis ikannya apa saja nih, Pak? Kalau kita di sini yang umum dibudidayakan di warga atau wilayah Skipi ini jenis nila kekar.
Nila kekar. Nila kekar, nila hitam. Nah kalau ini kan nila merah ini. Iya, Ini nila cuma merah. varian aja. Varian yang ada nanti pangsa pasar yang dia emang khusus minat untuk ikan merah. Kalau fokus utamanya nila kekar itu. Untuk konsumsi ya Pak ya? Ya untuk konsumsi harian. Untuk pengelolaan kualitas air ini seperti apa Pak? Kualitas air di sini karena dia sistemnya masih tradisional, belum banyak teknologi yang dipakai. Jadi kalau nila ini kan sebenarnya dia nggak bisa jauh dari oksigen. Nggak bisa lepas lah dari oksigen, apalagi kalau ikan itu udah siap konsumsi. Masuk sekilo 5, kilo isi 5 itu dia nggak bisa jauh dari oksigen. Jadi kalau untuk penanganannya kita masukkan air sebesar-besarnya ke kolam, khususnya menjelang panen. Nah untuk selanjutnya itu teknik pengendalian pakan Pak seperti apa? Untuk manajemen pemberian pakan. Kalau pakan masih umum dia feeding rate itu di 3% dari bobot tubuh atau dari biomasa total ikan ini. Tapi kalau di induk kita masih mainkan ini apa? Feeding rate-nya. Jadi kalau induk hari ini habis diturunkan larvanya, kita pakai feeding rate itu 5% dari berat tubuhnya. Itu paling berlaku kurang lebih 5 hari. Setelah itu kita berangsur-angsur turunkan feeding rate itu di kisaran 3%, normal kan. Jelang dia udah mau keluar larva, kita hentikan pakan itu. Mungkin cuma di angka 1 feeding rate, 1% dari bobot tubuhnya kalau induk. Tapi kalau untuk pembesaran normal dia 3% dari berat tubuhnya. Untuk lama pemeliharaan, untuk proses pendederan berapa lama Pak? Kalau pendederan dia kurang lebih 1 sampai 2 bulan tergantung ukuran yang kita harapkan. Cuman kalau di pembesaran itu dari dia tebar sampai dia panen itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Tergantung tebaran petani itu. Kalau dia tebarannya sedikit, target pakannya juga nggak terlalu banyak, di 3 bulan pun dia bisa panen. Untuk biomasa panen Pak berapa? Nah, biomasa panen itu tergantung dengan pada tebar sama target pakan. Kalau umumnya pembesaran di Skippy ini dia per 5.000 ekor itu menghabiskan pakan 1,5 ton. 1,5 ton pakan. Dia bisa panen itu kurang lebih 70% dari jumlah pakan itu, minimal 70%. Nah, selanjutnya yang terakhir nih FCR-nya Pak. Ini FCR-nya, penting ya sini. kalau FCR-nya di sini untuk nila ini masih 1,2. Artinya kita butuh 1,2 kilo pakan itu untuk menghasilkan 1 kilo daging. Yang lebih seperti itu ya, kayak tadi saya ceritakan. Kita per 5.000 itu ngabisin 1,5 ton pakan. Kita panen bisa kurang lebih 70 kilo ke 70% dari total pakan tadi. Dari situ kita bisa lihat FCR-nya, kita bisa lihat efisiensi pakannya. Ya, jadi mungkin dari situ saja penjelasan dari Pak Febriani. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sudah membagi ilmunya, semoga dapat bermanfaat. Mungkin itu saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.